kali sebesar pensil. Dan lipan ini sering dia lihat berkeliaran di rumahnya, bukan hanya satu atau dua. Dan misalnya dia duduk di tengah ruang tengah, tiba-tiba teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia, bertemu kembali dengan saya Bang Lu. Nah, pada malam ini saya akan coba membahas sedikit tentang hal-hal sakit akibat santet, ciri-cirinya yang datang ke dalam rumahmu, berupa hewan-hewan yang sering datang ke rumahmu. Bila seseorang sudah terindikasi sakit akibat santet, atau ya sakit pada bagian perutnya yang disantet, ataupun pada bagian kepalanya, ataupun pinggangnya, kakinya, tangannya, atau semuanya. Nah, teman-temanku semuanya, sebelumnya saya mengucapkan dulu salam logika berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Terapi saya ataupun apa yang saya sampaikan penuh dengan logika. Jadi bukan mendongeng atau mengada-ada, dan bukan juga katanya. Tetapi terapi saya membahas sakit akibat santet bukan karena katanya, tetapi semua penuh dengan logika. Terapi yang saya ajarkan, lakukan, dan juga yang namanya pembersihan dan pelepasan penyakit ikatan akibat sihir atau santet. Dan saya juga berterima kasih atas dukungan kalian semua, para penonton saya, maupun yang sudah mensubscribe ataupun belum mensubscribe channel saya ini, Bang Loken. Nah, ayo yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya, saya semakin semangat dalam membuat video-video atau konten-konten tentang membantu menerapi orang banyak di luar sana yang sakit akibat guna-guna ataupun sihir ataupun gangguan roh-roh jahat. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol pada videonya dan juga memberikan komentar di bawah video, serta dan juga yang sudah membagi-bagikan video-videonya atau video-video yang saya upload di media sosial teman-teman, dan juga membagikan keluarga-keluarga. Jadi kalau ada kalian mencurigai keluarga kalian ataupun teman kalian yang sakit akibat santet atau sihir, silahkan kalian bagi dengan dia linknya. Nah, kawan-kawanku semuanya, siapapun kalian yang berada di seluruh belahan dunia, bila seseorang sudah terkena santet atau sihir dan dia belum terjamah ataupun dia sudah melakukan pengobatan, tapi ciri-ciri ini masih ada datang ke dalam rumahnya, berarti dia belum tersentuh ya rohnya untuk dilepaskan atau dibersihkan ikatannya. Jadi biasanya bila seseorang sudah terindikasi termakan guna-guna atau santet, dia akan biasanya mengalami atau mendapati atau melihat hewan-hewan tunggangan sihir itu datang ke dalam rumahnya. Nah, ini identik ya yang dialami seseorang, biasanya dia berupa hewan yang sifatnya berbisa. Dulu kita bahas. Yang paling sering datang adalah ketika kepala seseorang sakit akibat santet, dia akan sering melihat ataupun di dalam rumahnya sering melihat lipan atau kelabang. Dan kelabang ini teman-teman, dia nggak kecil ya. Dia bisa sebesar 2 kali atau 1,5 pensil gedenya, atau jari tangan telunjuk ya, ataupun 2 kali sebesar pensil. Dan lipan ini sering dia lihat berkeliaran di rumahnya, bukan hanya 1 atau 2. Dan misalnya dia duduk di tengah ruang tengah, tiba-tiba dia melihat lipan, nggak tahu dia dari mana lipan itu datang. Tiba-tiba ada aja lipan itu di situ. Ya. Nah, yang kedua biasanya juga ada yang namanya kalajengking. Rumahmu bagus, tidak ada yang lembab,
ya, ataupun kau tinggal jauh dari rawa-rawa, tapi tiba-tiba ada kalajengking kau lihat masuk dalam rumahmu atau sudah ada di dalam rumahmu, bahkan di kamarmu ada kalajengking, ya. Ini biasanya hewan-hewan nih tunggangan sihir yang sifatnya berbisa, dan ini dibarengi dengan sakit kepala dan badan tidak enak. Itu yang selanjutnya adalah kau kepiting atau yuyu.